Tuan muda mengusir calon pacar. Cewek-cewek Beijing tidak berani mendekati tuan muda. Kalau begitu, cari di seluruh negeri seluruh dunia. Siapa yang bisa membuatku memiliki cicit? 10 miliar ini jadi miliknya. Aku bahkan memberikan setengah saham keluargaku padanya. Back. Orang terkaya di Beijing, Gu Tingshen. 10 miliar. Setengah saham. Dia terkenal sebagai pria bijak yang tak mendekati wanita dalam 1 meter. Wanita cantik yang menggoda seperti kamu jangan berharap. Mungkin yang dia butuhkan adalah pasangan jiwa. Lihat saja aku. Halo Pak Gu, saya dari grup Li. Ganti orang lain untuk bicara dengan saya. Apa? Bisa traktir saya minum? Saya traktir kamu minum. Gu Tingshen. Malam ini kamu milikku. Pak Chong. Ming Yu. Enak sekali. Baru lulus kuliah, kelihatan masih muda. Kenapa? Tertarik ya? Rindu. Merayakan kamu baru saja jadi karyawan tetap. Ayo minum 1 gelas. Aku tidak bisa minum alkohol. Fu kecil, Ming Yu lebih dulu masuk perusahaan, jadi dia adalah senior kamu. Jika senior menawarkan minum, tidak minum itu kan berarti kurang menghormati. Semua minum 1 gelas bersama. Cepatlah minum. Maaf, aku pergi sebentar. Datang jemput aku di perkemahan. Aku makan sesuatu yang salah. Seluruh badanku panas dan gak. Bos, kamu nggak kena obat orang, kan? Panas sekali. Pas. Maaf ganggu kamu dan istri. Aku datang untuk selamatkan kamu. Pas. Pas. Kakak ipar, maaf. Kakak ipar, saya antar bos ke mobil dulu, lalu jemput kamu. Rui. Orang tua saya sudah lama sejak kecil sendiri.
Karena Tuhan tidak beri saya rumah yang hangat, saya akan bangun sendiri. Anda kembali setelah 4 tahun bekerja keras di luar negeri untuk memimpin Gukor. Hanya saja Anda belum menikah. Demensia Nyonya Gu semakin parah. Saya juga sangat cemas tentang penyakit nenek, tapi orang yang saya minta Anda cari sudah ditemukan? Belum. 4 tahun sudah. Belum menemukan satu orang pun. Apa yang kamu lakukan? Bos, malam itu memang terlalu gelap. Tidak bisa melihat dengan jelas wajah istri. Ada tanda lahir daun di punggungnya. Aku nggak bisa tarik baju perempuan di jalan. Lanjutkan cari. Bukan orangnya, tapi juga harus cari kembali tasbih warisan keluarga. Ya. Apa? Nenek hilang. Tuan muda. Kondisi Alzheimer nenek semakin parah. Kenapa kalian ceroboh? Jangan banyak bicara, cepat cari. Ayo, Mami, Mommy, ayo, biar Mama pegang. Dasar nenek tua, buta. Aku cari cucuku. Aku cari cucuku. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku tabrak kali. Hao Mingyu, bagaimana kamu bisa melakukan? Dia sendiri yang menyeberang jalan. Mau menyalahkan saya. Kamu gila. Aku bukan gila, cucuku kerja di gedung seberang. Aku datang untuk jemput dia. Nenek, dingin sekali. Ayo, nenek pakai ini. Jangan sampai masuk angin. Ini adalah pisaka keluarga kita, hanya diberikan kepada menantu perempuan keluarga gu. Nanti kalau kamu sudah menemukan orang yang kamu cintai, berikan tasbih ini padanya. Aku sudah menemukan menantu perempuan untuk cucuku. Akhirnya aku menemukan menantu perempuan cucu saya. Nenek, Anda salah orang? Saya bukan menantu cucu. Tidak. Kamu adalah menantu cucu saya. Aneh, usia muda melahirkan pasangan menjengkelkan. Bahkan tidak punya ayah kandung. Sekarang tiba-tiba ada seorang nenek. Bisakah kita meningkatkan standar perekrutan perusahaan kita? Siapa saja bisa masuk. Jaga mulutmu baik-baik. Kenapa? Lakukan hal kotor sendiri. Tidak boleh orang lain bicara. Ayo, ayo, ayo. Semuanya kemari lihat ini. Wanita ini, nggak tahu malu, main serong di luar. Sampai punya anak yang bahkan ayah sendiri nggak akui. Yang nggak tahu malu kamu, kan? Menggoda suami orang, takut istrinya marah? Ngomong apa kamu ini? Aku ngomong apa? Tahu sendiri. Ayo kita cerita sama istri Bos Chang. Jaga mulutmu. Coba bilang anakku satu kata lagi. Jangan salahkan saya kalau saya tidak sopan. Nenek datang. Nenek. Nama cucu siapa? Hubungi pos keamanan biar mereka bantu cek. Cucu saya namanya Dating. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Gu Dating. Dating, nama yang menarik. Sisit saya. Nenek malam dingin. Pakailah bajuku. Kamu paling perhatian sama aku. Sudah ditemukan keluarganya. Sangat terima kasih, sangat terima kasih. Iya, ini alamatnya. Baiklah.
Anak-anak, makanan siap. Ayo makan. Cucu menantu. Kumana pembantu rumah tangga kita? Nenek, rumah tidak ada pembantu. Tidak ada lagi. Rumah ini juga jadi kecil. Apakah kita bangkrut? Bangkrut, Tidak apa-apa, nenek masih punya uang simpanan. Di UBS saya masih punya 10 miliar. Untuk kamu, passwordnya hari lahir bocah itu. Nenek punya uang. Ambil, belilah lebih banyak daging. Jangan bayarkan 2 buah hari ini keleparan. Orang ini kenapa begitu familiar? Dating. Ini aku. Masuklah. Kami sedang makan bersama nenekmu. Nenek. Dating, kenapa baru datang sekarang? Ayo makan, menantu. Lebih enak daripada masakan Liuma. Menantu perempuan. Kamu mau makan bareng? Sambil makan aku jelasin ke kamu. Kejadiannya begini, hari itu kita ada di jembatan. Begitulah ceritanya. Wanita ini cukup licik. Dia berhasil menipu kartu hitam nenek. Kamu pegawai perusahaanku. Iya, bagian informasi. Kamu dari departemen mana? Aku ke departemen keamanan, nggak ketemu. Nggak mungkin kamu bisa nemuanku. Dia itu. Sulit ditemukan informasinya. Dia itu. Pekerja sementara, pekerja lepas gu. Makanya tidak bisa ditemukan. Pantas saja. Ini dari nenek untuk jaminan hidup. 10 miliar. Kata sandinya adalah ulang tahunmu. Dia bikin perusahaan bangkrut, tak boleh biarkan dia kelola uang. Saya mau beri ke cucu menantu. Cucu menantu harus pegang uang ini untuk merawat 2 harta hati saya. Bantu ibu sembunyikan. Di tempat yang ayahmu tidak bisa temukan. Baiklah Buyang. Tidak biarkan ayah menemukan. Lupakan saja, tidak ada uang. Palsu. Masalah hari ini. Terima kasih. Kami pamit dulu. Masalah kecil. Kita harus pulang. Bukankah ini rumah kami? Menantu tinggal di sini, saya mau tinggal sama menantu. Nenek, kami belum menikah, tak bisa tinggal bersama. Anak sudah sebesar ini, kenapa belum menikah? 5 tahun ini saya selalu di luar negeri. Kerja keras. Kali ini pulang. Kembali untuk menikah, Nek. Besok kamu harus menikah, saya mau tinggal dengan kesayangan mereka. Tidak masalah, besok kita ambil sertifikat. Semua dokumen ada di sini, Bos. Anda sungguh akan menikah dengannya? Kalau tidak menikah, nenek tidak mau minum obat. Apa yang harus saya lakukan? Bantu saya buat sertifikat pekerja sementara palsu. Kenapa? Wanita ini terlalu licik. Bahkan uang simpanan nenek dia tipu. Kamu bilang kalau aku biarkan dia tahu kalau aku CEO Gu, apa dia akan coba ambil Gu dariku? Anda ingin berpura-pura miskin. Benar. Seberapa miskin? Sebisanya miskin. Baby punya papa. Aku benar-benar sudah menikah dengan orang asing yang baru ketemu sekali, tapi bisa bantu nenek Gu dan juga membuat kedua anak punya ayah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kamu ini. Hanya pernikahan kontrak. Ruru dan Yi tidak disebut wanita jahat lagi. Saya ayah mereka. Janji penuhi tanggung jawab sebagai ayah. Terima kasih, saya juga akan menjaga nenek dengan baik agar dia bahagia di masa tuanya. Menantu.
Apa yang terjadi? Pagi ini nenek kambuh lagi, mengira keluarga Gu adalah yang terkaya di ibu kota. Jadi dia ingin memberikanmu upacara pendaftaran yang megah. Bawa barangnya ke sini. Mahkota Jiu Feng Xianju dibuat oleh pengrajin terampil di Huaguo, unik di dunia. Gunung Kaya. Berlian tertua di dunia, blue topaz terbesar di California, puluhan ribu dolar per karat. Satu set teknik pendakian bernilai miliaran. Untuk nyonya muda. Rumah, mobil, hadiah ini. Mobilnya disewa. Orangnya aktor bayaran. Hadiah-hadiah ini adalah barang palsu yang saya beli bersama. Itu lebih dari Rp5.000. Tujuan utamanya untuk memenuhi keinginan ibu tua. Begitu ya, benar-benar bikin repot kamu. Nenek, kami. Ninek. Adik bekerja sama dengan perempuan ini untuk menipu Anda, dan kedua anak ini pasti bukan cucu-cucu Anda. Kenapa bajingan ini datang? Wah, akan terbongkar. Ninek. Adik pasti menipu Anda. Dia pasti asal bawa perempuan dari Yalan dan dua anak ini. Jangan tertipu. Paman jahat, Anda salah. Kami bukan beben. Kami adalah anak mama yang manis. Anak-anak manis. Jangan dengar omong kosongnya. Anak nakal kalau berani mengganggu kukuku. Lihat baik-baik. Dia memang darah daging keluarga kami. Ninek. Anda pukul saya lagi. Di dunia ini ada banyak orang yang mirip adik saya. Apakah Anda akan mengakui setiap orang yang mirip? Garis keturunan keluarga. Jangan gegabah. Anda bicara lagi. Omong kosong. Ada drama perebutan harta juga ya? Itu benar, nenek punya rumah tua. Sepupuku selalu memikirkan. Kau mau bagaimana? Melakukan tes DNA. Berani? Pangan bilan DNA Solzé. Asil akan keluar dalam 1 jam. Harap tunggu sebentar. Bagaimana kalau kita beritahu nenek yang sebenarnya? Rumahmu tidak punya warisan miliaran. Tes DNA itu terlalu berlebihan. Rumah itu adalah rumah nenek dari leluhur. Tak tega membuatnya kecewa? Jika hasilnya keluar, bukankah semuanya terungkap? Jangan khawatir, ada aku. Semua. Hasil tes DNA sudah keluar. Nenek, hasil sudah keluar. Adik kecil bersekongkol dengan orang luar dan dua wanita hina menipu. Ini tidak mungkin. Dua anak itu. Hubungan ayah dan anak dengan Ting Sen. Pria 4 tahun lalu adalah dia. Kamu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana dua anak ini adalah adik? Anak nakal, berani-beraninya kamu mengutuk adikmu. Aku akan mengajarimu. Jangan pukul lagi. Ayo pergi. Kamu. Benarkah ayah dari anak-anak itu? Maafkan aku. Tanpa izinmu. Aku sudah mengakui dua anakmu. Aku palsukan hasil tes DNA. Tak peduli bagaimana caramu, ubah hasil tes DNA untukku. Itu adalah bos Gu. Bos Gu, aku. Kamu melakukannya dengan baik, aku akan memberimu yang telah aku janjikan.
2 juta sudah masuk rekening. Ini. Tes DNA ini aku belum sempat ubah. Oh, ternyata begitu. Kamu kelihatan gak baik-baik saja. Tidak. Nenek, jangan pukul aku. Nenek, nenek jangan pukul. Dan kalian berdua, kemana saja? Ternyata sembunyi di sini ngobrol ya. Nenek, aku tidak. Mama, wajahmu merah, malu ya? Kalian berdua. Jangan konyol. Nenek, ini sudah larut. Akan membawa mereka bersamaku. Sampai jumpa lagi. Berhenti di sana. Apa kau menggertak menantu cucuku? Tidak. Nenek, dia tidak melakukannya. Bukankah kita sudah sepakat untuk tinggal bersama setelah kita mendapat lisensi? Kami tidak ingin hidup terpisah. TV bilang, hanya pasangan bercerai yang tinggal terpisah. Nenek. Tentu kita akan tinggal bersama. Kemarin saat menikah, kamu juga tidak bilang soal ini. Halo, siapa ini? Nona Fu. Mau gak kita kawin kontrak? Kalau sekarang bilang ke nenek kita gak tinggal bareng, dia pasti curiga. Tolong bantu aku. Nenek, kita akan tinggal bersama. Nenek, saya akan ajak mereka pulang, beres barang-barang, lalu langsung pindahan. Nah, itu baru bagus. Menantu, kamu mau tinggal di mana? Mau di rumah lama? Atau di villa besar di East Hill? Atau mau taman besar? Pokoknya bilang saja, nenek belikan. Nenek. Keluarga kita bangkrut, tidak ada villa besar atau mensyah lagi. Kalau villa besar dan mensyah tidak bisa tinggal, terus tinggal di mana? Itu dia. Nenek itu di depan. Enggak, pernah ke sini sebelumnya. Itu tepat di depan. Anakku. Aku tidak tahu, nenek bilang dia ingin tinggal bersama, jika kau tidak keberatan. Apa kau keberatan? Kita sudah menikah? Rumah nenek tidak diibuk, tidak bisa bayar sewa, diusir tuan tanah buruk. Kenapa kau tidak memberitahuku dulu? Karena nenek bilang, malam ini kau mau biarkan nenek tinggal di mana. Meski pernikahan kontrak, tapi kita sudah bersumpah dan dapatkan sertifikatnya. Suami istri saling mendukung dan bekerja sama. Kalau ada masalah, jangan ditanggung. Aku juga bisa bantu kok. Sudah janji, jadi jangan. Baik. Sudah. Mereka jalan duluan, ayo cepat. Oke. Aku baik-baik saja. Lihat apa lihat? Kenapa jalan tidak lihat jalan? Kena ciprat juga pantas. Melempar barang dari atas melanggar hukum, bisa dipenjara. Jangan bohongi aku, hanya menumpahkan air, bukan melempar batu. Kalau tahu kamu kembali, pasti aku lempar mati kamu. Dasar perempuan sial. Siapa yang kau panggil jalang? Mau coba lihat, bisa nggak aku robek mulutmu? Nenek, jangan marah-marah nanti sakit. Bujang, kita ini tetangga, sering ketemu. Nggak perlu gitu ke aku kan? Aku paling nggak suka lihat kamu tiap hari sok-sok imut, godain orang sana-sini. Siapa aja yang lihat, pasti enek. Bujang. Bujang. Bicara harus ada bukti. Saya jaga diri, suami kamu yang menggoda saya. Kamu omong kosong.
Kamu tiap hari sengaja mondar-mandir di depan suami saya, menggoda dia, perempuan murah. Kalau berani lagi menggoda suami, saya bakal cari orang untuk ungkap identitas kamu. Anak muda, kamu kelihatan baik-baik, hati-hati ditipu sama dia. Muda belia, belum menikah sudah hamil, bawa 2 perempuan murah. Bukan orang baik, kalau mau, tante bisa kenalkan 1 orang untukmu. Saya punya keponakan. Seumuran dengan dia, belum menikah. Kami bukan perempuan murah. Kesal sekali, kuku. Cedric Harry Rangan Takuristia. Baik. Kamu pikir gimana? Benar-benar marah. Kamu mau ngapain? Berhenti. Curant Ajar, Beranti. Ngapain kamu? Pertama, anak-anak bukan orang rendah, punya asal-usul jelas. Berumur 26 tahun, sementara suamimu tinggi 1,6 meter, berat 200 kg, usia 45 tahun, botak, menganggur. Aku seburuk apapun tak akan pilih dia. Kenapa mau perkenalkan keponakanmu padanya? Maaf, itu suami saya. Dan ada surat nikah. Jadi, kodok ingin makan burung spesial. Camus. Suami. Nenek, Ruru, kita pulang ke rumah. Merayakan kita resmi jadi satu keluarga. Mari pergi. Apa ini? Kami punya ayah, ayah kita adalah yang terbaik di dunia bagi kita. Berani-beraninya kamu menggertak istriku, wanita sialan. Kasih kamu 1 jam, buat wanita ini menghilang. Kamu. Maaf ya. Barusan Mbak Zhang itu, aku dan suaminya. Lihat aku baik-baik. Kenapa? Kamu sudah punya aku. Masih menggoda orang lain. Kamu. Kenapa begitu narsis? Cucu menantu. Kenapa kamu harus menyewa lantai teratas? Ini terlalu tinggi. Setidaknya sewalah rumah yang ada lift. Nenek. Saya melahirkan anak di luar nikah. Ditambah orang tua saya. Tak punya tabungan, jadi harus menghemat sedikit. Maaf ya. Itu salahku. Salahku. Tidak lebih cepat muncul. Ada apa denganmu? Merasa sebagai ayah Ruru dan Yi. Aku memang ayah mereka. Aku janji padamu. Akan bertanggung jawab sebagai ayah. Ayo pergi. Cucuku Asia Orusia Oyi. Ikut nenek yuk. Nenek bawa kalian ke rumah besar. Ayo jalan. Nenek, nenek, nenek. Nenek, kita bangkrut. Anak nakal, semua gara-gara kamu habiskan harta keluarga. Cepat pergi ke bank di Swiss dan ambil uang simpanan nenek. Jangan biarkan cicit laki-laki dan perempuan saya dihina. Saya akan cari jalannya. Nenek, kalian ngomongin apa sih? Tidak ada apa-apa. Cuma bilang mau makan apa malam ini. Malam ini, kalian beruntung. Lihat aku. Kejar aku.
Selamat datang Dathing dan Nenek. Senang menjadi satu keluarga dengan kalian. Terima kasih menantu. Terima kasih dua buah hadiahku. Ayo mari bersulang bersama. Mari bersulang. Bersulang. Saatnya makan. Ayo, Sayang, makan ya. Makan yang banyak. Makan. Ayo sayang. ayo sayang, kasih aku. Menantu perempuan. Hari ini capek banget. Ayo ke kamar tidur. Gak apa-apa. Biar aku saja. Anak nakal, malam pertama, temani cucu menantu tidur. Ayo pergi. Nenek buyut, kenapa kunci ayah ibu di dalam? Karena nenek terlalu ingin ayah ibu kalian punya adik lagi. Apakah ibu akan memberikan kami adik? Bagus sekali, kami ingin adik. Ayah ibu malam ini akan berikan kalian adik. Meskipun keluarga kita sudah punya sepasang harta kecil yang lucu ini. Tapi kami keluarga bukan tidak punya uang. Saya di Bank Swiss masih ada 1 miliar simpanan, bisa punya beberapa anak lagi. Bagus sekali. Lahirkan lagi beberapa pong camper-camperan. Itu. Nenek kamu. Sepertinya berharap kita berdua. Dia mengunci pintu. Jadi malam ini. Malam ini bagaimana? Kamu kelihatannya gemetaran. Aku tidak. Kamu cerita. Malam ini bagaimana? Malam ini. Ada apa dengan orang ini? Apa dia menggoda aku? Dia sudah punya orang yang dia suka? Apa arti pernikahan kontrak? Nenekku yakin kamu menantunya. Tapi sejujurnya, aku punya orang yang kusukai. Dia punya orang yang disukai. Pintu terkunci, malam ini kamu tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Aku tidur di lantai. Aku tidur, aku tidur. Kamu ngapain? Kalau sama-sama mau tidur di lantai, mending tidur di ranjang bareng. Tenang saja. Aku nggak memanfaatkanmu. Kamu bilang apa? Siapa dapat lebih untung belum tentu. Aku mau cuci muka dulu. Aku ayah mereka. Janji padamu, akan jalankan tanggung jawab sebagai ayah. Ganggu istriku, aku akan buat kamu bayar. Denyut jantung ini. Kenapa cepat banget ya? Amitabha, Amitabha. Ada apa? Wajahmu merah sekali. Sakitkah kamu? Tidak. Tidak kok. Kamu sudah selesai mandi. Aku mau mandi.
Kamu. Jangan mengintip ya. Aku sudah selesai mandi. Apa yang kamu mau lakukan? Kamu mau ngapain? Rambut basah. Kalau nggak kering bakal masuk angin. Tidur-tidur. Rumah ini. Kedap suaranya nggak terlalu bagus. Aku urus sebentar. Nggak masalah lagi. Dada ini terlalu besar. Sudah cukup remas belum? Dari mana kamu dapatkan tasbih ini? Apakah dia wanita yang menyelamatkanku 4 tahun lalu? Ruru dan Yiyi adalah anakku. Sakit. Apa yang kamu lakukan? Tasbih ini aku beli. Di tempat jualan dekat rumahku. Tasbih ini tampaknya tidak murah. Kamu bilang kau membelinya di tempat jualan. Ada apa? Suami saya luar biasa ya. Serangkaian tasbih ini. Bisa tahu itu mahal sekali. Dari mana sebenarnya tasbih ini berasal? Dari pasar jalanan. Kamu mungkin nggak tahu ya. Luarannya kelihatan mahal. Tapi bahan dasarnya dibuat murah banget. Cuma 100.000 satu rangkaian. Kalau suka, aku belikan satu. Nggak perlu. Saya cuma tanya. Kamu pergi ngapain? Belum tidur. Kamu tidur duluan ya? Kenapa beli kalung manik palsu? Karena yang asli mahal banget. Waktu hidup susah dan harus pilih. Kekurangan uang banget. Jadi saya jual. Tapi, kalung doa ini.
juga diberikan oleh ayah kandung Ruru dan Yi. Sebagai bukti mereka bersatu kembali. Tadi aku kurang dengar. Apa kamu bilang? Tidak, tidak ada apa-apa. Dia seharusnya tidak ingin mendengar tentang aku dan ayah Ruru Yi kan. Hei, Fu Xiangxi, kamu tahu sekarang jam berapa? Kalau kamu tidak ingin lanjut bekerja, segera keluar dari Gu Company. selesai sudah, bakal telat. Aku ternyata tidur lama sekali. Cucu menantu. Telat ya telat, nenek punya uang. Mari makan yang banyak, nenek tahu kamu kapik semalam. Mama, semalam kamu teriak apa? Ada kecoa masuk rumah ya? Aku berangkat kerja dulu. Baru saja menikah? Tanpa ciuman? Selamat pagi. Benar-benar tidak romantis. Buyut, aku kasih ciuman selamat pagi. Cium, cium, cium. Bayi kita benar-benar menggemaskan. Akhirnya mau kembali kerja. Minggir. Fu Xiangxi, kamu mengunggah foto pernikahan. Kamu jadi hebat. Cuma kumpulan pecundang, anakmu dua itu juga pecundang. Keluar pagi belum sikat gigi, biar bantu sikat. Lagi. Aku sudah peringatkan kamu. Jangan bicara tentang anakku lagi. Kalau tidak, aku tidak ramah padamu. Berani coba? Coba lagi kalau berani. Baiklah tunggu saja. Mas Meng. Orang sudah buat kamu senang. Kamu harus bela dia. Fu Xiangxi itu wanita jalang, dia jelas terlambat. Tidak tahu malu, melahirkan dua anjing. Berani memukulku. Katanya. Dia sudah menikahkan. Dia menikah dengan pekerja sementara di perusahaan kita. Kamu bantu atau tidak? Memang lucu. Apa saja diterima. Tenang saja. Aku pasti bikin dia nurut banget. Kamu ngapain? Aku ngapain? Kamu pegang pantatku. Kamu pegang pantatku. Dia pegang pantat orang. Jangan ngacau, siapa pegang pantat? Lekas lepasin tangan. Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Lepasin tanganmu. Fu Xiangxi. Kamu benar-benar berani sekarang. Berani tidak sopan pada supervisor.
menyuruh dia melakukannya. Saya tidak tahu apa-apa. Cepat minta maaf. Kalau tidak, aku akan lapor dan tuduh kamu pelecehan seksual di... Siapa melecehkanmu? Aku tidak menyentuhmu. Fu Xiangxi, bicara harus pakai bukti. Coba tanya semua orang di sini, siapa yang melihat aku menyentuh bokongmu? Ada yang melihat aku menyentuh bokongnya? Aku. Kamu melihatnya? Mengapa? Tidak bisa bukti? Tanpa bukti, maka lepaskan. Xiao Fu, kamu Devika? Semua orang ingin menyentuhmu? Xiaofu. Jangan bilang kamu kemarin di pertemuan buat cari bapak untuk 2 gadis itu, tapi gak puas dan suka sama manajer Chang. Makanya kamu sengaja bikin drama ini. Jadi begitu ceritanya. Feng Xiangxi. Kamu berusaha keras memfitnahku. Jadi kamu mau menipu aku, supaya aku jadi bapak dari 2 gadis itu ya? Pang kecil. Kamu tahu gak, ucapanku tadi sudah bisa dianggap fitnah hukum. Begitu, kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Betul, Hao berkata dengan benar. Ucapanku tadi sudah rusak berat citra manajer ini. Bos minta kamu. Berlutu dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan pecat kamu. Chang Ming. Apa kamu tidak punya malu? Chang Ming. Apa kamu tidak punya malu? Siapa yang tidak punya malu? Ini tuntutan yang wajar. Lagi pula, kamu berani bilang aku nggak tahu malu? Siapa yang hamil duluan dan punya 2 anak? Itu kan kamu. Aku dengar ceritanya, dia diserahkan pamannya untuk bayar utang, gadis desa. Setiap hari, pakaiannya imut banget. Aku pikir dia ingin naik kelas lewat pria. Fu Xiangxi, kenapa tidak minta maaf ke Ming Ming saja? Aku tahu. Kamu mungkin mau mencari ayah buat anak-anakmu. Tapi kamu dan Ming Ming benar-benar enggak cocok. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Dan kau bilang Ming menyentuhmu? Fu Xiangxi, selama kau minta maaf, perusahaan masih bisa mempertahankan. Tidak ingin kehilangan pekerjaan, kan? Ada anak untuk didukung. Anda mencoba untuk maju dengan Naru? Minta maaflah. Aku tidak menuduh Chang Ming, dia melecehkanku. Minta maaf. Cukup. Aku tidak menggoda siapapun. Pakaian yang kupakai adalah pakaian kerja biasa. Siapa bilang aku tidak punya bukti untuk membuktikan Chang Ming menggangguku? Aku mau cek CCTV. Tolong carikan aku sebuah rumah. 3 kamar tidur, 2 ruang tamu harus nyaman, lingkungan bagus. Itu Tuan Gu. Tunggu. Ada 1 area sekolah. Ruru akan segera mulai sekolah. Bicaralah. Harus menetap dengan nyonya muda. Wanita 4 tahun lalu, kita masih mencarinya? Lanjutkan pencarian saja. Saya sudah bicara padanya, untuk menenangkan nenek. Pernikahan kontrak dengan dia. Begitu menemukan wanita 4 tahun lalu. Kita segera cerai. Kelihatannya kamu nggak seperti mau cerai. Kamu bilang apa? Halo. Ayah, bahaya, ibidai ganggu orang jahat. Masuk. Apa ini? Berani rekam untuk ancamku? Aku bisa urus di sini tanpa ada yang bicara. Apa yang sedang... Apa yang kulakukan? Kau sudah melahirkan 2 anak dan kulitmu masih begitu lembut. Tidak takut, ayah akan menemukan ibu. Kirim alamat tempat kerja ibu. Ibu bekerja di grup Gu. Cari tahu Departemen Acacia. Baik, Pak. Pak Gu. Nona itu ada di lantai 16, di bagian keamanan informasi. Baik, Pak. Cantik sekali. Biar manajer Chang cium. Siapa yang berani menyentuhnya? Berani memukulku di sini? Grup Gu, kalian tidak bisa mengatasi ini. Ingin tahu siapa kamu?
Berani ganggu istriku, berapa nyawa kamu punya? Istrimu. Jadi kamu itu pekerja sementara yang itu. Aku kasih tahu kamu. Manajer ini menyukai istrimu. Kalau kau menyerahkannya dengan baik, aku tidak akan mempermasalahkan pukulan ini hari ini. Berhenti. Aku bilang padamu, aku adalah kepala divisi senior grup GU. Camus Berani Begini Padaku. Percaya aku bisa suruh keamanan menangkap kau. Cepat berlutut, kalau tidak kamu akan mati, berlutut. Kepala divisi grup GU. Aku bisa usir kamu sekarang. Usir aku. Kamu siapa sih? Kamu benar-benar pikir kamu presidennya? Segera copot jabatan Kepala Departemen Keamanan Grup GU. Berikan dia muka, sudah memasangkannya padamu. Kak Ming Ming. Kamu dipecat. Ini tidak mungkin. Asisten khususku adalah asisten presiden. Bagaimana bisa muncul dengan suami Fu Xiangxi? Lemparkan mereka keluar. Lihat siapa berani menggerakkan aku. Aku adalah kepala departemen senior grup GU. Tanpa perintah presiden, tidak ada yang bisa menyentuh. Iya. Lempar mereka keluar. Lihat apa, Buber Semua? Suaminya Fu Xiangxi kan? Kamu membelanya seperti ini. Sebenarnya kamu tahu tidak? Istrimu itu seperti apa? 4 tahun lalu, ketika usianya masih muda, Hao Mingyue, orang macan tidak marah. Kau kira berani coba bicara sembarangan lagi? Tidak ada masalah. Biar kuantar pulang. Siapa mau pulang denganmu? Sekarang kamu begini. Ngapain di sini? Tentu saja kerja. Kemarin sudah ambil cuti sehari buat nikah denganmu. Hari ini gak bisa traktir. Kalau enggak, bulan depan pas gajian. Aku bakal merasa sakit hati. Berapa grup GU kasih ke kamu? Sehingga kamu kerja keras kayak gini. Grup GU perusahaan besar. Semua tunjangan digabung bisa dapat hampir 10.000. 10.000. Apakah grup GU menekan karyawan seperti ini? Tidak. Segera naikkan rasio gajinya. Kamu. Ruru dan Yi melihat pemantauan elektronik yang kamu berikan pada mereka, tahu kamu dalam bahaya. Jadi aku muncul. Apa yang terjadi dengan pemecatan Chang Ming tadi? Karena Gu Fei. Dia punya hubungan keluarga dengan presiden grup GU. Kebetulan grup GU baru-baru ini membersihkan beberapa parasit, jadi aku memanfaatkan situasi. Memang begitu. Suamiku. Kamu punya jaringan luas ya? Bisa kenal sama kerabat pemimpin perusahaan dan minta bantuan mereka. Terima kasih. Kita ini suami istri, tidak perlu berterima kasih. Oh iya. Kamu kaget hari ini, sebaiknya istirahat dulu ya. Jangan khawatir uang. Kamu yang bilang. Juga harus bertanggung jawab mencari nafkah. Ini kartu gaji saya. Serahkan semuanya. Kartu hitam pewaris keluarga Gu. Bukankah presiden bilang mau cerai dengan nyonya muda? Semua kekayaan ini langsung diberikan. Kartu ini. Nenek punya satu, kamu juga punya satu. Gudaking, keluarga kalian jualan kartu hitam secara grosir ya? Tapi, berapa uang di kartu ini? Jangan-jangan juga 10 miliar? Di kartu ini ada 10. 10 juta. Kamu bahkan tidak bisa bayar sewa. Bagaimana bisa punya tabungan sebanyak ini? Kebetulan hari ini ada proyek dan bonusnya baru masuk.
Sayang, kamu hebat banget. Tenaga kerja sementara penghasilan lebih banyak dari pekerja tetap. Kalau di kartu ini benar-benar ada 10 juta, maka kita gunakan untuk membiayai pengobatan nenek ya. Pengobatan. Iya. Nenek sekarang semakin parah halusinasinya. Awalnya aku kerja keras. Simpen uang biayain pengobatannya. Ada 10 juta di kartu ini. Kita pakai buat nenek berobat aja. Kamu nabung. Buat pengobatan nenek. Iya. Jangan remehkan penyakit ini, sekarang dia berhayal dirinya orang terkaya. Jika ada hal lain, kalau terjadi sesuatu, tapi bisa sembuh atau tidak, tidak peduli. Harus diobati dulu. Kalau berobat ada uang sisa, maka kita akan Apa yang kamu mau? belikan kamu baju baru. Pakaian dari nenek terlalu tipis. Musim dingin akan segera tiba, tidak bisa tanpa jaket. Kalau kamu bagaimana? Aku ingat. Kamu tidak punya banyak pakaian. Aku tidak butuh, aku tidak kedinginan. Asal kamu dan nenek bahagia. Pakai yang bagus saja sudah cukup. Bukankah gaya pakaian suami adalah kebanggaan istri? Jadi, kamu harus banget kasih aku muka ya. Baiklah, nggak usah omong dulu, aku harus balik kerja nih. Jangan kira punya tabungan bisa semena-mena sama aturan perusahaan. Orang sapi kuda harus sadar jadi sapi kuda. Takku. Kelihatannya istri Anda bukan tipe wanita yang mata duitan, kapan mau kasih tahu identitas Anda? Bantu aku beliin gedung atas nama dia. Sama area komersial. Menurutmu, aku kompensasiin dia dengan itu. Tentang aku yang menipunya. Apakah dia tidak akan terlalu marah? Bos besar, aku kan anak buah Anda. Seperti pepatah bilang, jika memukul anjing, dia tidak bisa melewati Anda memecat saya. Bukankah ini mempermalukan Anda? Kau tahu siapa yang memecatmu? Anya Pekerja Sementara. Pekerja sementara. Minarek. Kelihatannya adikku kali ini serius, sampai main peran segala. Bos besar. Presiden Direktur. Dia tidak mungkin direktur. Tidak mungkin direktur menikahi seseorang yang di luar sana terlibat masalah, dan punya 2 anak dari orang lain. Apa kau bilang? Bos besar. Wanita itu terlibat hubungan tak jelas di luar, punya 2 anak dari orang yang tak diketahui. Jika direktur bersama wanita seperti itu, bukankah reputasi grup gua akan hancur? Adikku dengan wanita ini ternyata palsu. Palsu? Palsu. Mengapa kakek Bos Yangsi terlibat dengan asisten presiden dan suami kakek itu? Sebenarnya apa identitasnya? Suami Fu Xiangxi ternyata adalah orang terkaya di ibu kota. Presiden perusahaan kita, Gu Tingshen. Tidak mungkin. Bukankah suaminya pekerja sementara? Bagaimana jadi presiden perusahaan? Apakah belum tahu identitas asli suami? Bos besar. Wanita 4 tahun lalu sementara belum ada selain tanda lahir. Yang bisa memastikan identitasnya hanya tasbih yang Anda tinggalkan dulu. Terus cari. Jangan bicara. Wanita 4 tahun yang lalu. Apakah mungkin 4 tahun lalu yang tidur dengan Fu Xiangxi bukan pria liar, tapi Gu Tingshen? Tasbih. Sayang, kenapa kamu datang? Rui bilang kamu pergi pagi tadi lupa bawa payung, jadi aku disuruh keluar.
Mami. Aku dan kakak khawatir padamu, jadi kami bawa payung. Kenapa kamu terus lihat babi? Ayo pergi. Salah jalan naik taksi, ya? Ini bukan jalan ke rumah. Mami, kita pindah rumah baru. Rumah ini cantik banget. Suka tidak? Tapi kenapa tiba-tiba pindah rumah sih? Karena Dad takut Mom capek naik tangga setiap hari. Dad bilang tidak mau Mom melihat orang yang tidak disukai. Karena yang terakhir kali. Dan malam. Di sini pasti mahal ya. Dari mana kamu dapat uangnya? Kamu sudah habiskan uang untuk nenek berobat. Hubungi pemilik rumah dan bilang kamu sewa diam-diam karena istrimu gak setuju. Cucu menantu. Cucu menantu. Gak mahal kok, sebulan 800, termasuk air, listrik, dan biaya properti. Ini adalah rumah ibu-ibu Nari dengan nenek di alun-alun. Dia akrab sama nenek. Keluarga juga gak kekurangan uang. Jadi dia kasih harga murah. Dikasih sewa murah ke kita. Benar. Benar-benar. Cucumu, ayo cuci tangan. Kita mau makan. Nenek hari ini buatkan udang kesukaanmu. Baiklah. Sayang. Bos Gu, wanita 4 tahun lalu sudah ditemukan. Ada apa? Ada sedikit urusan mendesak di perusahaan. Aku akan mengurusnya sebentar. Baik, kamu pergi. Ada urusan mendesak lebih penting daripada makan dengan istri dan anak? Jangan pergi. Nenek, mencari uang itu selalu penting. Biarkan dia pergi makan malam. Cukup ada Anda dan Ruruyi menemani saya. Sampai kantor, hati-hati, hujan turun. Tenang saja. Takku. Dia adalah wanita 4 tahun lalu itu. Layak menjadi orang terkaya di ibu. Dia memiliki wajah dan penampilan, tapi dia tidak sebagus Fu Xiangxi. Kensu. Wanita 4 tahun lalu adalah Anda. 4 tahun lalu, kau memberiku manik-manik ini. Apa kau masih ingat? Paslu. 3 tahun lalu, seorang gadis pergi ke toko barang antikmu dan menjual untaian manik-manik Buddha. Apa masih ada? Apa yang kau inginkan? Sepertinya, aku bertaruh dengan Ted. Meskipun Tuan Gu menikahi si Jalam Fu Xiangxi, mereka belum tahu identitas satu sama lain. Kalau begitu, semuanya jadi milikku. Sebenarnya, aku orang berpikiran tradisional. Bukanlah hal yang baik, bahkan menjadi mimpi buruk selama 4 tahun ini. Aku selalu berpikir, kenapa aku yang mengalami hal ini? Zhao maksud Tuan Gu adalah. Berharap Anda mengajukan permintaan. Lalu, Semua permintaan bisa? Dalam batas kemampuanku. Bisakah kamu menikahi saya? Saya sudah menikah. Menikah bisa cerai. Kamu bilang semua permintaan juga bisa. Sesuai batas kemampuanmu kan? Lupa menambahkan satu syarat. Syarat apa? Persyaratannya adalah, semua ini tidak boleh merugikan kepentingan istri saya. Tapi yang baru saja kamu katakan sudah merugikannya. Maaf, saya tidak bisa menerima. Tasbih. Ini barang kamu beri saya. Saya mengeluarkan banyak uang untuk membelinya kembali. Bukan milikmu. Pastinya bukan untukmu. Kalau aku bilang,
Aku melahirkan seorang anak untukmu. Sudah pulang. Sudah larut malam. Sudah makan? Mau bikin sesuatu? Udah makan di luar. Kenapa kamu tertidur di sini? Nungguin kamu. Nungguin aku. Iya. Menikah kan seperti itu. Kamu lembur sampai larut. Ada lampu menunggu kamu. Semua sudah selesai? Cepat mandi dan istirahat. Baik. Tunggu. Kamu malam ini agak aneh. Ada masalah? Aku. Kamu jangan bohongi aku. Kamu tahu. Aku paling benci dibohongi. Pakku. Apa rencana Anda sekarang? Dia paling benci dibohongi. Ada dua hal yang sudah Anda sembunyikan darinya. Pertama, sembunyikan identitas. Kedua, sembunyikan anak. Ketiga, haruskah merahasiakannya dari dia? Ada rumah di luar sana. Jika Anda diam, tidak ada yang menganggap Anda bisu. Tuanku, jika Anda tidak ingin bertanggung jawab atas wanita itu, mudah menyelesaikan, tapi anaknya. Bagaimanapun juga, itu adalah darah daging keluargaku. Jika anak itu milik saya pasti akan bertanggung jawab. Sedangkan yang lainnya, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak keluargaku. Ya ampun. Akhirnya aku melihat rumah Hermes putih yang asli. Ini sangat indah. Katanya rumah Hermes putih ini hanya bisa dibeli oleh VIP-VIP yang menghabiskan miliaran setiap tahun. Mingyu, bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Tentu saja pacarku yang memberikannya. Dia adalah presiden perusahaan besar. 4 tahun lalu bertemu, kemudian berpisah karena kesalahpahaman, selalu mencariku. Sangat suka punyaku. Fu Xiangxi, setelah kamu dengar, tidak ada yang mau diucapkan? Selamat ya. Fu Xiangxi pernah dengar sebuah pepatah? Seorang pria. Uang di mana? Cinta di situ. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Orang yang tidur di sampingmu mungkin sudah punya mimpi yang berbeda. Kartu ini dari mana kamu dapat? Tentu saja dari pacarku. Kamu pernah lihat kartu ini? Ini kartu hitam edisi terbatas. Orang seperti dia tidak mungkin punya kesempatan melihatnya. Kartu juga bisa mirip. Kartu yang dia punya tidak ada hubungannya dengan kartu daging. Beri pedak. Maaf, aku salah lihat. Kenapa kamu datang? Nenek khawatir, takut kamu gak makan siang, jadi khusus nyuruh aku bawa makanan ke sini. Makasih nenek sudah repot-repot. Wah, mewah banget ya. Cepat makan deh. Kenapa? Gak suka ya?
Nggak kok. Kalau nggak suka, jangan dimakan. Aku bawa kamu makan. Aku nggak bilang nggak suka. Hanya saja aku nggak mau makan. Memikirkan apa? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Kenapa kamu tanya begitu? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Belum bisa memberitahumu. Jam 8 malam ini kita ketemu di restoran bintang. Restoran bintang. Mana orangnya? Mana orangnya? Mami. Nenek, kenapa kalian datang? Nanti kamu akan tahu. Ayo ikut kami ganti baju. Apa rencana malam ini? Ayo. Ganti baju. Ini. Mama, hari ini Papa mau melamar kamu. Mama, jangan gugup. Ada kakak dan adik di sini. Malam ini kamu jadi wanita tercantik yang dilamar. Nyonya, silakan. Nyonya, silakan. Bos, malam ini benar-benar mau melamar nyonya muda? Kalau begitu. Hari bahagia. Berani bicara bikin suasana rusak. Segera pulang ke Afrika Selatan. Cucu menentu ke kantik sekali hari ini. Tunggu sebentar. Shauhau sebentar lagi balik. Baik, Oma. Ting Shen cepat datang, Lele ada masalah. Aku tahu kamu nggak mau tanggung jawab atas kejadian 4 tahun yang lalu, tapi bagaimanapun Lele itu anakmu. Apa kamu tega melihatnya begitu? Pakku. Oma, kita pulang saja. Dating dia. Mungkin ada urusan menghalang. Apa ada yang lebih penting dari pernikahannya? Bocah nakal ini, nanti pulang bakal kuajar habis-habisan. Rindu ya? Kamu jangan pikirkan, ya? Nanti kalau si nakal pulang, aku akan suruh dia berlutut dan minta maaf padamu lalu mengadakan lamaran besar. Baiklah. Ayo sayang. Kita pulang. Apakah ayah datang? Ayah kalian ada urusan menunda, jadi tidak bisa datang. Lalu bagaimana dengan lamaran ibu? Aku dan ayahmu menikah, jadi melamar tidak penting lagi. Ayo pergi. Menunggu dia tidak akan datang. Menantu cucu.
Jangan buru-buru. Pelan-pelan. Menantu cucu, menantu cucu. Kakak ipar, kenapa kamu datang? Nggak boleh datang? Apa aku mengganggumu? Dengar penjelasanku. Lepaskan aku. Penjelasan. Jelaskan apa dan kenapa batal janji. Atau jelasin hubunganmu dengan dia. Maaf. Ada urusan mendadak. Sekarang beres. Aku salah batal janji. Mari ulang. Bukannya mau jelasin? Bilang saja. Seperti yang kamu lihat. Aku dan dia punya anak. Bocah nakal, kamu selingkuh ya? Nenek, tidak begitu. Ayah, anakmu bukan aku dan kakak kan? Adik kecil. Makanan boleh sembarangan makan. Tapi orang nggak boleh asal ngaku ya. Kingshan adalah ayah dari anakku. Kalian. Aku ingat. Kalian tak punya ayah. Diam. Bicara sembarangan, keluar. Aku tidak salah kok. Kamu ayah mereka bagaimana lulu? Dia kan anak kandungmu. Kalian punya satu anak lagi. Bagaimana bisa kalian punya satu anak lagi? Jadi, kamu sudah kenal lama. Tidak. Tidak, salah. Kamu jelas sebelumnya. 4 tahun lalu aku mengalami kecelakaan. Dia yang menyelamatkanku. Aku tidak tahu wajahnya. Jadi, dia yang kamu bicarakan. Orang yang kamu suka. Aku tidak suka dia, aku akui sebelum kamu muncul. Aku berpikir untuk bertanggung jawab padanya. Tapi kamu muncul, aku suka orangnya adalah Xiangxi, percayalah padaku. Apa terjadi antara aku dan dia tak akan pengaruhi kita. Akan menyelesaikannya, kita adalah keluarga. Ah Shen, Lele masih sangat kecil sekarang sakit. Apakah kamu tega membiarkannya melihat orang tuanya berpisah? Ayah, jadi kamu benar-benar tidak mau kami lagi? Ada anak lain? Bagaimana bisa begitu? Ayahmu tidak akan meninggalkan. Ayahmu hanya Datang kemari, tidak lagi menjadi ayah. menjadi ayah kalian, kita menikah. Menurutmu, dengan hubungan kita, pernikahan kita bisa lanjut? Aku bilang aku akan menyelesaikannya. Solusimu adalah tidak pilih mereka, tapi pilih kita. Guting Shen, kami bukan barang yang bisa kamu pilih sesuka hati. Bukankah kamu bilang, jika bukan karena kedatangan saya, kamu akan terus mencari dia dan menikah dengannya. Jadi sekarang hanya perlu saya pergi. Semua kembali semula, bukan? Tidak izinkan bicara dengan nada marah. Dengarkan. Xiangxi. Daripada mendengarkan adik saya, lebih baik dengarkan saya. Anak nakal, kamu pikir di sini belum cukup ribut? Cepat keluar dari sini. Nenek, aku bukan datang untuk membuat kekacauan. Aku datang memperbaiki segalanya. Memperbaiki semuanya. Guming'an, lepaskan tangan kotormu. Anak nakal, kamu berbuat di luar, aku tak peduli. Dia adalah menantumu, berhenti sekarang. Nenek, saudara membohongimu. Dia dan Xiangxi bukan pasangan sebenarnya, hanya menikah demi perjanjian. Ruru dan Yi juga bukan anaknya. Mereka adalah anakku. Apa yang kau katakan? Dia. Ini wanita adikku. Den Xiangxi. Adalah wanitaku. Apa kamu bilang? Malam 4 tahun yang lalu. Kamu sangat bersemangat. Jangan sentuh aku. Guming'an. Apa yang kamu katakan padanya? Adikku, sangat ingin tahu. Hanya aku dan Xiaxi. Kenapa ada hal-hal seperti itu? Guming'an, peringatkan kamu, bisa lakukan apa saja. Lebih baik jangan bercanda dengan dia. 11. Apa kamu ketahui, katakan padaku. Aku akan membantumu mencari tahu semuanya. Perlu aku mengingatkanmu. Malam 4 tahun lalu, apa yang kamu lakukan padaku? Cukup. Dia adalah ayah dari anakku. Ini juga cukup baik, kan? Kamu sudah menemukan orang yang kamu cari.
dan juga menemukan ayah dari anakku. Pernikahan kita awalnya hanya sebuah transaksi. Mari kita bercerai. Mari kita bercerai. Apa yang kamu bilang? Cerai. Saya tidak setuju bercerai. Benar juga, Xiangxi. Kamu mungkin belum tahu identitas asli adikku, kan? Dia bukan pekerja sementara seperti yang dia katakan. Dia itu Presiden Direktur Grup Gu. Gu Tingshen. Segera berhentikan kepala informasi keamanan grup Gu. Pantasan. Tidak heran kamu mudah memecat Changming. Tidak heran kamu bisa keluar masuk grup Gu dengan bebas. Oh ternyata, kamu selama ini membohongi aku. Xiangxi, anak nakal itu tidak melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya karena Nenek. Selama kita bersama, aku benar-benar menganggapmu seperti nenekku sendiri. Tapi semua ini hanyalah kepalsuan, tidak ada tempat tinggal itu bohong, pekerjaan juga bohong. Sekarang bahkan orangnya juga palsu. Gu Daking. Gu Tingshen. Apalagi yang benar? Dengar penjelasan. Apa yang perlu dijelaskan, semua ini sudah terpampang jelas di depan mata kamu selalu menipu saya. Gu Tingshen. Presiden Gu. Apakah kamu merasa sangat menyenangkan jadi orang kaya melihat kita orang biasa berjuang keras untuk hidup, melihat saya berusaha keras untuk gaji kurang dari 10.000 tidak berani mengambil cuti berhati-hati? Apakah kamu merasa menyenangkan? Kamu tahu itu. Aku benci penipuan. Terutama orang yang aku anggap paling dekat. Aku nggak ada yang mau dibicarakan besok pagi. 9:30 kita ke catatan sipil. Cerai. Ruru. Kita pergi. menantu perempuan San, Ruru, Yi. Apa dosa keluarga saya yang telah dilakukan? Adikku, dari kecil hingga dewasa, aku tak pernah menang darimu. Kali ini, akhirnya aku akan menang. Nenek, jangan bersedih lagi. Kau sangat menyukai Xiangxi dan Rurui, meskipun adik kecil tidak bisa bersama mereka. Namun Xiangxi adalah wanita saya, Rurui anak-anak saya. Kita bisa tinggal bersama dan berbakti padamu. Diam. Kau anak yang tidak berbakti. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Hak waris perusahaan, aku tidak akan memberikannya padamu. Kenapa? Siapa berkeluarga dan sukses terlebih dahulu? Kamu akan memberikan sahamnya kepada siapa? Nenek Jengkanmar, Tingshen dan Xiangxi bercerai. Akan menikah dengan Tingshen dan Lele. Kami akan berbakti padamu. Gadis kecil, aku telah hidup selama 6 atau 70 tahun hanya dengan gerakan matamu. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Semua hitungan ada di wajahku. Pintu keluarga Gu bukanlah tempat untuk sembarang orang masuk. Menurutku, kita belum tahu apakah dia bagian dari keluarga Gu kita. Dengar anak nakal, aku hanya mengakui Xiangxi sebagai cucu menantu di keluarga Gu kita. Jika kamu tidak membawa dia kembali, jangan berharap untuk melihatku. Menantu. Jangan terburu-buru, dengarkan penjelasan Tingshen dulu. Nenek, jangan tahan aku, kami mustahil bersama. Dia akan membangun rumah barunya dengan orang yang dia cintai. Anak bodoh, dia suka sama kamu. Nenek, apa maksudmu? Anakku. Harus memanggilnya paman. Anak selangkau itu. Kamu bisa suka sama dia. Ini belum diputuskan. Tingshen sudah pergi menyelidikinya. Tunggu sebentar beri dia kesempatan. Nenek. Aku dan Tuan Besar. Ini bukan keinginanku. Tapi aku dan Tingshen sudah tidak mungkin lagi.
akan membawa Ruru dan Yi pergi dulu. Jaga kesehatan Anda, bilang selamat tinggal ke buyut. Nenek buyut. Ruru tidak mau pergi. Menantu, malam begini, mau pergi kemana sama dua anak ini? Kalau mau pergi, tunggu besoklah. Ruru, Yi, datang sini. Aku tanya sekali lagi, pergi nggak? Pergilah. Mama. Sini. Datang ke sini sama Mama. Sayangku. Sayangku. Anak nakal. Kamu di mana? Cepat pulang. Nenek. Di mana Xiangxi? Kamu ini. Ruri. Itu anakku dan dia. Benar-benar. Bagus sekali. Nenek. Aku nggak sempat jelasin, mereka di mana? Ini benar-benar bagus. Ibu adalah ayah sedang mengejar kita. Ruru Yi yang baik. Dia nanti tidak akan jadi ayah lagi, tapi harus percaya. Walaupun tanpa ayah. Ibu. Pak supir, lebih cepat sedikit. Ibu adalah mobil ayah kecelakaan. Pak supir, cepat buka pintu. Pak supir, berhenti. Berhenti dan buka pintu. Gu Tingshen. Gu Tingshen, bangun. Per. 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 Anak nakal. Anak nakal saya di mana? Nenek. Menantu. Nenek, bagaimana kondisinya? Dia masih di dalam. Semuanya salahku. Seharusnya aku tidak marah padanya. Tapi saya dengan dia. Kenapa masih mungkin? Bodoh, kamu dan Tingshen adalah pasangan yang pas. Ruru Yi adalah anak kalian berdua. Apa? Berikan barang itu padaku. Kakak ipar. Bos besar tadi tidak mengejarmu karena sedang menunggu hasil. Sudah sejak Xiao Mingyu datang. Sudah. Bos besar. Apa harus dilakukan? Kamu dan Xiao Mingyue, kalau itu kejadian 4 tahun lalu, tapi jika ada anak dan kakak ipar. Pergi periksa lagi tentang Xiao Mingyue dan anaknya. Saya mau semua terungkap. Bos. Curiga Xiao Mingyue berbohong? Baiklah, bos, periksa lagi, jika mungkin. Tidak ada kemungkinan. Tidak bisa pisahkan aku dan dia. Semua kebenaran di sini. 4 tahun lalu sudah agak lama. Mereka menyelidikinya, butuh sedikit waktu, tapi hasilnya memuaskan. Menantu, orang yang 4 tahun lalu itu adalah kamu. 4 tahun lalu, anak nakal itu dijebak, terkena obat perangsang. Kemunculanmu. Menyelamatkannya. Orang bersamanya malam itu. Memang benar itu dia. Nenek tahu. Kamu mandiri dan benci kebohongan. Bocah nakal dan aku. Kami menipumu.
Menantu, beri kami kesempatan lagi, ya? Mari kita mulai lagi. Mami, bayi tidak ingin pisah dari papi dan nenek buyut. Minta Mami beri papi kesempatan. Kakak ipar, belum lihat bos kita. Suka sama seseorang, dia tulus padamu. Keluarga pasien, laporan pemeriksaan, Aku, diagnostik rumah sakit. aku dan dia. Belum ambil surat ceraikan. Iya. Keke benar sekali anak Neko. Untung dari musibah ya. Jangan menatap aku, makan yang benar. Tidak bisa. Aku takut tidak awasi kamu. Kamu kabur lagi. Saya tidak akan. Saya tidak percaya. Lihat, apakah ada yang kurang di tengah-tengah ini? Berharaplah. Kamu tidak mau menikah denganku. Bereskan masalahmu dulu. Terakhir adalah rumah putih Hermes. Sekarang cincin berlian Heart of the Ocean. Ming Yu, kelihatannya kamu dan pacarmu akan segera baik-baik saja. Kami akan segera menikah. Kak Shao, sekarang kamu harus kasih tahu kita siapa. Cepat kasih tahu kita. Katakan. Baiklah, aku kasih tahu kalian. Pacarku adalah Presiden Direktur datang. Ya ampun. Kenapa Pak Gu tiba-tiba datang ke sini? Katanya, dia selalu low profile dan misterius. Di perusahaan, jarang ada yang pernah melihatnya. Pak Gu keren banget. Apakah kamu cari saya? Kak Shao. Apakah Pak Gu datang mencarimu? Pacar rahasia yang kamu sebut-sebut adalah Pak Gu. Saya datang mencari kamu. Astaga Mingyue, kapan kamu mulai berhubungan dengan Pak Gu? Kingshin. Apa ada yang ingin kamu katakan kepada saya? Sudah hampir siang. Ayo kita makan bersama. Sambil makan. Makan tidak perlu. Suamiku harus menemani aku dan 2 anakku. Mari kita cepat selesaikan. Dingshen, bukannya kamu janji mau pisah dengannya? Kamu punya 2 muka? Istri yang baik. Pria hanya punya 2 sisi. Satu untuk siang. Satu untuk malam. Kamu. Pembuat onar. Baiklah. Nanti malam bikin kamu merasakannya. Bukankah Pak Gu pacar Mingyue? Kenapa begitu akrab dengan bos Yangxi, bahkan memanggilnya istri? Serahkan. Apa-apa. Itu milikku, kembalikan padaku. Zhao Mingyue. Sudah kukatakan padamu. Benda yang bukan milikmu. Tidak seharusnya kamu inginkan. Tetapi, ini kau yang memberikannya padaku. Kingshin. Kau berjanji padaku untuk menggantinya. 4 tahun lalu, kamu menginginkan aku, bahkan aku melahirkan anak untukmu. Aku beri 1 kesempatan lagi, Zhao Mingyue. 4 tahun lalu. Anak itu sebenarnya anak siapa? Kingshin. Apa yang kamu bicarakan? Lele adalah anak kita. Aku lihat kamu tak menyerah. Bawa orang itu ke sini. Mami, Lele. jangan sentuh ayahku. Tidak. Dia bukan ayahmu, jangan asal panggil. Dia adalah ayahmu, cepat-cepat. Panggil ayah cepat, biarkan ayah sayang kamu. Menangis terus menangis, apa gunanya aku membesarkanmu?
Lihat. Lel tidak punya ayah, dia sangat rebet. Kamu juga nggak tega. Lihat dia seperti itu, kan? Kita menikah ya, beri Lel sebuah keluarga lengkap. Ayo pergi. Xiao Mingyue. Kamu diduga menggelapkan keuangan dan merusak citra perusahaan. Mulai hari ini, kamu dikeluarkan dari Gu Group. Dan kamu, Aku sudah bukan karyawan Gukor. Kalian tidak punya hak menangkapku. Kamu pikir bukan karyawan Gukor, aku tak bisa berbuat apa-apa? Penggelapan dana ilegal. Pelecehan seksual di tempat kerja salah satu dari tuduhan ini. Cukup bikin kamu dipenjara seumur hidup. Bawa pergi. Jangan, aku mohon, aku tidak mau ke penjara. Berani sentuh aku, istri presiden direktur. Lele, cepat panggil ayah, lepaskan aku. Adik baikku. Apa yang kamu lakukan? Berakting Sie demikian rupa. Tuan Besar. Sekarang semua ini milikku. Kamu berulah di tempatku. Tidak terlalu pantas, kan? CEO eksekutif perusahaan Tuan Gu, kan? Apa si sulung sudah naik? Nenek bilang serahkan perusahaan? Itu omong kosong kan? Menurut nenek, setelah saya meninggalkan sesuatu yang baik untuk keluarga Gu seharusnya jadi milikku. Dia tidak bisa mengingkari kata-katanya. Dia tidak bisa mengingkari kata-katanya. Anak duraka. Aku belum mati, tapi kamu sudah mau menentangku, ya? Nenek-nenek jangan pukul. Nenek-nenek jangan pukul lagi. Nenek, Di kantor, kamu memukulku di kantor, setelah aku mewarisi posisi presiden. Bagaimana aku bisa meyakinkan? Menjadi presiden. Kamu bermimpi. Jangan pikir aku tua, aku tidak tahu. Adikmu sudah pergi ke luar negeri 4 tahun. Kamu menjadi presiden. Berapa banyak kerugian yang kamu buat di perusahaan? Kerugian proyek miliar. Kamu menghabiskan semua uang keluarga kita. Kamu tidak puas, kan? Itu hanya kecelakaan. Pergi. Kamu keluar dari sini mulai hari ini. Jangan lagi bekerja di perusahaan. Kenapa? Bukankah Anda bilang siapa yang lebih dulu berkeluarga dan sukses, dia yang berhak mewarisi? Aiox Yangzi. Cepat bicara baik-baik dengan nenek. Apa kamu tidak ingin hidup nyaman di masa depan? Coba bilang lagi. Yangan emosi. Kamu cemburu percuma. Xiangxi sekarang adalah istriku, kan? 4 tahun lalu kita sudah begituan, dan dia sudah memberiku 2 anak. Bilang. Jangan. Jangan pukul, kamu Baiklah, baiklah. Dasar bocah. Dia masih kakakmu, jadi tahan dirimu. Nenek, Kuku mertua. Ayo, coba tenangkan suamimu. Nenek, jangan khawatir. Tingsen tahu apa yang dia lakukan. Saya bawa nenek. Nenek. Tolong selamatkan aku, Nenek. Bos besar, jangan berkelahi. Gu Tingsen. Jangan berkelahi, sisanya. Biarkan Gu Fei yang urus. Cucu saya dipukul kali ini. Pantas mendapatkan pelajarannya, menantu saya. Akhirnya tahu bagaimana menjaga cucu kesayangan saya. Dokter, bagaimana keadaan? Luka di perut Tuan Gu akibat kecelakaan sedikit robek, perlu dirawat inap. Jangan biarkan Tuan Gu melakukan gerakan besar. Baik, kami mengerti. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Menantu, rawat bocah nakal ini baik-baik. Baik, nenek. Kamu bagaimana? Panggil dokter. Jangan pergi. Selama kamu di sini, aku baik-baik saja. Jangan bicara. Dengar kata dokter.
Kamu bukan anak kecil lagi, tahu jaga kesehatan. Lain kali tidak akan begitu. Kenapa tutup mata? Ingin aku cium? Kamu, Sayang. Aku sudah bereskan semua masalahmu dan masalahku. Jadi, kita baikan? Sayang. baikkan. Kita lihat nanti, tergantung sikapmu. Sayang. Istirahatlah yang baik, nanti aku datang. Gimana cara bujuk cewek ini ya? Gu Fei. Gu Fei. Gimana cara bujuk cewek? Bantu siapkan dulu. Aku mau melamarnya lagi. Datang, datang, kakak datang. Siapa sih yang melamar di rumah sakit? Buyut, kamu nggak ngerti kan? Mom lembut hatinya. Lihat papa masih belum sembuh. Mau dilamar pasti dia setuju. Seperti yang diharapkan. Rencana kalian benar-benar bisa berhasil. Papa jangan khawatir, wanita mana yang nggak suka emas? Juga mana ada wanita yang gak suka pria keren kasih cincin berlian. Dia datang, kakak ipar datang. Saatnya makan siang. Kejutan untuk Kejutan buat mama. Kejutan untuk kakak ipar. Cucu menantu sipat masak sini. Cepat, cepat, cepat. Sebelumnya ingin banyak bicara denganmu. Tapi begitu melihatmu, hanya ingin bilang satu hal. Aku cinta kamu. Apakah kau mencintaiku? Aku mencintaimu. Oke, hentikan. Tidak masalah jika tidak mencintaiku. Hidup ini masih panjang. Aku ingin kau memberiku kesempatan untuk membuatmu mencintaiku. Jadi, maukah kau menikah denganku? Ibu, katakan ya pada ayah. Menantu katakannya. Kakak ipar, setuju saja dengan bos. Kalau aku bilang. Kebetulan sekali. Aku juga mencintaimu. Gu Tingshen. Mari kita menikah.